Mehmet I, dan Mehmet I ini adalah orang yang sangat penting bagi orang-orang Indonesia. Kenapa? Lihat pemerintah dia 1413 sampai 1421. Di zamannya dia itu diperintahkan Wali Songo untuk ke Indonesia. Nah, jadi dia kemudian mendapatkan mimpi dari Rasulullah. Dalam mimpinya dia diminta untuk mengirimkan 9 orang untuk ke timur jauh untuk mengenalkan Islam kepada orang timur jauh. Maka dia langsung kemudian bikin satu kepanitiaan, diutus 9 orang yang kemudian diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim, lalu kemudian pergi mendarat di Gresik. Mendarat di Gresik, kemudian menyebarkan Islam di Gresik. Pada waktu itu Indonesia masih dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit rajanya namanya Brawijaya keempat kalau saya nggak salah. Brawijaya V. Nah, Brawijaya V ini kemudian punya istri namanya Siu Banci. Siu Banci ini seorang muslimah, dia keturunan daripada ulama juga. Nah, ketika menikah, lalu kemudian hamil, lalu kemudian suaminya nikah lagi. Brekertabumi namanya, Brawijaya V. Nah, itu nikah lagi sama seorang putri namanya Ratu Dwarawati. Nah, Ratu Dwarawati ini ketika dia mau menikah, dia mengharuskan untuk suaminya menceraikan istri-istri yang lain. Akhirnya 80 orang diceraikan karena istrinya banyak. Jadi kalau sekarang 4, dulu 80 diceraikan. Nah, salah satu yang diceraikan adalah Siu Banci dalam keadaan hamil. Dikirimkan kepada adipati di Palembang, namanya Aryo Damar. Aryo Damar ini kemudian mengurus Siu Banci sampai melahirkan seorang anak namanya Panembahan Jinbun namanya. Nah, lalu kemudian setelah dia melahirkan, dia nikah sama Aryo Damar yang sudah masuk Islam. Aryo Damar ganti nama jadi Aryo Dilah. Aryo Dilah nikah sama Siu Banci, punya anak yang kedua namanya Raden Husen. Atau orang-orang Palembang nggak bisa sebut Husen, jadi Raden Husen. Nah, Raden Husen ini sama kakaknya pergi ke Gresik, kemudian bertemu dengan Wali Songo. Lalu kemudian disuruh Wali Songo pergi ke daerah Jawa Tengah, ke hutan Gelagahwangi, buat satu kemudian kerajaan di situ. Namanya Kerajaan di Gelagahwangi. Ketahuan sama kemudian Brawijaya ke-5, dipanggil, lalu kemudian ketahuan, ternyata ini anak saya. Enggak apa-apa, kamu di situ aja buat kerajaan, tapi ganti nama jadi Demak Bintoro. Dari situlah kemudian jadi kerajaan Demak, namanya Raden Fatah. Jadi Jinbun itu namanya Raden Fatah. Dilantiknya oleh siapa? Dilantiknya oleh keturunan Mehmet. Mehmet I punya anak namanya Murad II. Murad II ini adalah bapaknya Muhammad Al-Fatih. Lalu kemudian dia banyak sekali menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Turki, karena dia juga seorang yang sangat pintar bahasa Arab dan sangat tenang pembawaannya, sangat lembut pembawaannya, tapi kalau perang sangat luar biasa ngeri. Makanya orang-orang Hungaria, orang-orang Rumania, orang-orang ya manapun juga lah, Albania, semuanya takluk sama Murad. Murad punya anak, nah ini saya, gitu kan ya. Namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, saya kan namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, inilah kemudian pada tahun 1479 dia melantik Raden Fatah menjadi Sultan Demak. Jadi Indonesia punya banyak sekali kaitan dengan Utsmani. Jadi kalau di Indonesia sekarang bilang bahwa khilafah nggak ada, ya suruh belajar lagi sejarah. Nah, kenapa? Kalau belajar sejarah, kita nggak akan bisa menafikan bahwa dari situlah kemudian datang Islam. Kalau bilang Islam Nusantara, kita berhutang banyak pada khilafah. Nah, kenapa? Karena khilafah itulah kemudian mengirimkan kemudian utusan-utusan ke Nusantara. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ini Muhammad Al-Fatih yang nanti menaklukkan Konstantinopel. Kenapa sih kemudian 7 ini yang dipasang doang? Ya, karena ini kan ruangan penaklukan Konstantinopel. Maka